Jadi hadirin sekalian, saya tidak membahas tentang Isra wa Mi'raj, walaupun nanti ada terkait. Boleh Ustaz? Mesti izin dulu sama yang undang ya. Sedikit saya akan membahas tentang apa yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi kurang lebih Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih di tahun 10 atau tahun 11 Hijriah itu Isra wa Mi'rajnya. Sebelum itu dimulai dari bulan Rajab. Umpama Rajab sekarang itu Rasulullah Isra wa Mi'raj. Rajab tahun sebelumnya. Jadi dimulai dari bulan Rajab, Rasulullah SAW mengalami peristiwa beruntun, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membuat Rasulullah SAW berduka, peristiwa yang luar biasa. Apa yang pertama hari ini? Pada saat bulan Rajab, paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abi Thalib, beliau ini paman yang sekaligus tokoh, sekaligus orang yang disegani, sehingga apa? Kaum kafir Quraisy saat itu banyak menahan, tidak berani terlalu keras kepada Nabi Muhammad SAW karena melihat sosok pamannya Abi Thalib. Di bulan Rajab itu Abi Thalib meninggal dunia. Tentu Rasulullah bersedih dan kehilangan. Kenapa? Karena beliau paman Nabi Muhammad SAW ini orang yang cinta betul ke Nabi, melindungi Nabi, dan berusaha orang kafir Quraisy tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW. Meninggal. Di satu sisi Rasulullah bersedih, di sisi lain kaum kafir Quraisy gembira. Kenapa gembira? Karena orang yang melindungi Nabi meninggal. Maka ketika paman Nabi meninggal, hari-hari berikutnya Rasulullah SAW, keluarganya, pengikutnya ditekan, diserang, dibuat benar-benar susah, bahkan untuk makan pun di dalam riwayat dikatakan sampai memakan daun-daunan rumput karena dihadang. Gak boleh ada yang bantu, gak boleh ada yang ngasih makanan. Kenapa? Pamannya sudah meninggal. Berani orang kafir Quraisy yang tadinya takut. Nabi Muhammad SAW dengan kesabarannya, dengan perjuangannya, dengan dakwahnya, walaupun dalam kepedihan, Rasulullah terus berdakwah. Itu Rajab, habis bulan Rajab apa? Bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban Ramadan. Baru 1 bulan masuk Sya'ban, bulan kedua masuk Ramadan, istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijatul Kubra, meninggal. Bayangkan hadirin, 2 bulan yang lalu orang yang melindungi Nabi, orang yang cinta kepada Nabi, tokoh yang disegani oleh kaum kafir Quraisy, meninggal. 2 bulan berikutnya istri tercinta. Begitu kehilangan Rasulullah SAW, begitu sedih Nabi Muhammad SAW meninggalnya Siti Khadijah. Kenapa hadirin? Yang khusus nih buat para perempuan. Karena Siti Khadijah
benar-benar menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, Siti Khadijatul Kubra. Kemudian apa? Harta bendanya Siti Khadijah, hartanya seluruhnya diberikan kepada Rasulullah untuk dakwah, untuk syiar, untuk berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, agama Islam. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi meninggal di bulan Ramadan. Saking hebatnya Siti Khadijah, saking hebatnya Siti Khadijah, ketika beliau dalam keadaan sakit sebelum meninggal, pesan ke Nabi, wahai Rasulullah, jika aku sudah meninggal, lalu engkau dalam perjuangan membutuhkan kayu atau bahan untuk membuat jembatan dan itu tidak ada, maka galilah kuburku, pakai tulang belulangku untuk jembatan itu. Ayah pamajikan model gitu. Hah? Oh, yang di otaknya Siti Khadijah itu cuma satu yang terbesar, hadirin. Bagaimana dia sebagai istri fungsinya menghibur suami. Kunaon jempling. Ya, ini buat ibu-ibu nih, buat para istri. Tolong, ketika masih punya suami, tanamkan di otak masing-masing, di kepala masing-masing, saya penghibur suami. Sebagaimana Siti Khadijatul Kubra, sebagaimana Hababah Fatimah Zahra, sebagaimana para perempuan-perempuan solehah memperlakukan para suaminya, di otaknya cuma satu, Bu. Saya menghibur suami saya. Jangan kayak yang di Pakalingan, cuman Pakalongannya, hanya daerah Pakalingan. Itu istri-istrinya bukan menghibur suami, tapi malah membebani suami. Awas ibu, wahai para istri, wahai para perempuan, awas, jangan sampai kalian meninggal ketika bersuami, saat meninggal suaminya merasa lega, suaminya merasa hilang satu beban. Kalau sampai itu yang terjadi, jangankan masuk surga, nyium baunya surga nggak boleh. Artinya apa, ibu? Ibu-ibu bukan menjadi penghibur suami, tapi justru malah membuat susah suami. Siti Khadijatul Kubra ibu, waktu Rasulullah khalwat di Gua Hiro. Gua Hiro ini bagi yang pernah umroh, itu tempatnya tinggi, batu-batuan. Setiap malam Siti Khadijatul Kubra nganterin makanan, naik ke atas sampai di Gua Hiro untuk menghibur suaminya. Ya, makanya Rasulullah SAW teramat sedih dengan meninggalnya istri tercinta tersebut. Itu Ramadan, ya Bu, Pak. Raja pamannya meninggal, Ramadan istrinya meninggal. Lalu di bulan Syawal, Rasulullah SAW berpikir, karena saat itu tekanan kaum kafir Quraisy luar biasa, ancaman, pokoknya Rasulullah dan pengikutnya menderita. Belum lagi kesedihan Nabi ditinggal dua orang yang dia cintai. Maka Rasulullah berikhtiar, kalau bahasa kita, berangkat ke Taif. Taif ini Bapak Ibu kurang lebih 60 km dari Mekah.
Kalau di sini berarti kurang lebih kemana ya? 60 kilo. Bandung, Cianjur, Bogor. Jadi Rasulullah ke Bogor dengan keadaan yang susah, panas terik, jalan kaki, didampingi oleh sahabatnya. Kalau saya tidak lupa, Sayyidina Zaid bin Haris. Sesampainya di Taif, ini bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah lagi sedih nih, pamannya meninggal, istrinya meninggal, keadaan lagi susah, menderita, buat makan susah. Rasulullah ke Taif, di sana berharap disambut oleh masyarakat Taif, berharap masyarakat Taif mau menerima dakwah Nabi. Apa yang terjadi hadirin? Para pemuka-pemuka Taif, tokoh-tokoh masyarakat Taif menyuruh budak dan anak-anak kecil untuk melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Kebayang nggak Bapak Ibu? Paman meninggal, yang melindungi, yang kaum kafir Quraisy takut, istri meninggal. Rasulullah dalam keadaan sendiri berangkat ke Taif menemui masyarakat. Niat Nabi untuk menolong orang-orang Taif dibalas dengan apa? Dibalas dengan lemparan batu. Sehingga saat itu Bapak Ibu sekalian, tubuh Nabi berdarah karena dilempar batu. Bahkan sebagian meriwayatkan darah itu sampai turun ke bawah, ke kaki, berhenti di telapak Nabi, sehingga sandal Nabi lengket karena darah. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kayak apa? Di saat itu Rasulullah SAW merasa sudah dalam keadaan yang luar biasa. Rasulullah berdoa. Berdoanya Nabi kurang lebih. Rasulullah memuji kepada Allah Ta'ala. Rasulullah yakin dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Tapi ada satu kalimat di situ. Rasulullah mengatakan, aku dalam keadaan yang sedih, dihinakan oleh masyarakat. Tetapi ya Allah, jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan penderitaan ini. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa seperti itu, menunjukkan apa? Saat itu benar-benar Rasulullah dalam keadaan yang luar biasa. Kalau bahasanya, orang dekat meninggal, istri gak punya, masyarakat memusuhi, mau kemana? Lapar. Makanya Nabi berdoa dengan satu kata-kata, kalau Allah tidak murka, aku tidak peduli dengan keadaan. Artinya apa? Yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya ridhonya Allah Ta'ala. Dari situ hadirin, dari situ kalau bahasa Rajab berikutnya, di bulan Rajab berikutnya, Rasulullah SAW diberangkatkan, dihibur luar biasa, diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hiburan bagi Nabi, cara Allah Ta'ala menyenangkan kekasihnya yang tidak diberikan kepada manusia manapun. Jadi Rasulullah menderita, dihibur. Makanya ketika diperintahkan sholat, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku ketika sholat, maka sholat menjadi penghiburku. Artinya apa? Bukan sholatnya, tapi ketika Rasulullah sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuknya, maka itulah hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Apa maksud saya dengan menceritakan ini hadirin?
Di situ ada dua intinya, bahwa ketika seseorang kita nih sudah mengalami peristiwa yang sulit, kondisi yang rumit, benar-benar susah, benar-benar nggak tahu harus bagaimana, dikejar-kejar umpama apalah, dikejar hutang, dikejar kewajiban, dikejar kebutuhan, situasi sudah nggak mampu, maka lakukanlah, menjeritlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW melalui apa? Melalui sholat. Jadi kalau lagi sholat nih Bapak Ibu, selesai sholat teriak, sampein ke Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW langsung kepada Allah Ta'ala, kita gimana? Makanya ada dua di sini. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan bingung, ketika dalam keadaan pedih, ketika merasa sendiri, sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong, maka menjeritlah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, menjerit ke Nabi. Kenapa? Karena kita umatnya. Kalau Nabi langsung ke Allah Ta'ala, kita saha orang. Maka hadirin, itu yang dimaksud dengan tawasul. Tawasul melalui para aulia Allah Ta'ala, melalui kiai-kiai yang soleh, melalui ustadz-ustadz yang soleh, datangi, minta tolong, doakan, kemudian menjerit kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa hadirin? Rasulullah SAW punya pangkat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pangkat Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dikasih amanah, dikasih tugas yang luar biasa sebagai orang yang beliau sangat kasih sayang di seluruh keadaan. Seluruh alam semesta ini kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin, menjerit kepada Nabi. Kalau kita kepada Nabi dengan apa? Dengan sholawat. Nih baca maulid nanti nih, ngejerit ke Nabi. Ada seperti kita baca sholawat nih. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, tarik bawa urang abdi, tulungan abdi, qala illati adrikni, abdi teh lemah ya Rasulullah, lemah, teu bisa nanaonan, lemah, tulungan, itu artinya. Jadi ke Nabi Muhammad SAW itu jangan cuman kayak orang-orang lain. Oh, Nabi mah penyampai wahyu, yang bawa wahyu, yang bawa Al-Quran, plus eta. Nabi punya rasa kasih sayang ke kita. Nabi punya kasih sayang ke tumbuhan. Nabi punya kasih sayang ke binatang. Nabi punya kasih sayang ke seluruh alam semesta. Laulaka. Tidak Allah ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Engkau ya Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, acara begini bisa sampai begini, ada makanan, ada segala macam hadir. Ini kasih sayangnya Nabi. Kita di rumah ini lagi makan, misalnya lagi makan nih, sekali-kali itu mikir, ini makanan sampai ke mulut saya, ini kasih sayangnya Nabi yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatiin Bapak Ibu, sholat, ya, sholat harus ada sholawat di situ. Bahkan orang mau masuk Islam, bersyahadat, bersaksi tentang Allah Ta'ala, tidak akan dikatakan syahadat kalau tidak ada susulannya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, di surga aku melihat
begitu banyak tulisan-tulisan nama yang di situ disebut Muhammad. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini pasti terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, doa, Bapak Ibu doa nih, nggak baca sholawat, nggak sampai doanya. Doa sampai keluar air dari mulut, nangis sampai keluar darah, tapi nggak ada sholawat di doa itu, nggak sampai. Bayangkan, di sholat ada Nabi, di syahadat ada Nabi, di doa ada Nabi. Di keadaan kita dari melek mata sampai tidur lagi ada Nabi di situ. Sadar tuh? Sadar tuh? Makanya heran saya ketika ada umat mengaku umat Nabi, tapi dia merasa nabinya cukup urusan wahyu. Ngadain maulid malah dikatakan bid'ah. Bagaimana hadirin bisa kumpul begini dikasih sayangnya Rasulullah? Allah Ta'ala ini mengangkat Nabi dengan rahmatan lil alamin, rahmat dari Allah Ta'ala ke Nabi. Setelah ke Nabi baru ke alam semesta. Contohnya apa kasih sayangnya Allah Ta'ala? Melalui nabinya ke alam semesta. Contoh nih Pak, Bu, punten nih Mak. Eta tangkal cau. Tangkal cau. Apa sih kerjanya tangkal cau? Karena kasih sayangnya Allah Ta'ala melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah ciptakan tangkal cau. Tangkal cau ini seumur hidupnya ketika tumbuh besar keluar buah, buahnya dipotong, mati tangkal cau. Berarti tangkal cau ini hidup buat ngasih makan siapa? Buat ngasih makan siapa? Buat ngasih makan orang. Kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada yang namanya manusia. Kasih sayangnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah kepada umat? Saya ulang ya. Syahadat ada Nabi di situ. Sholat ada Nabi di situ. Doa ada Nabi di situ. Sehari-hari ada Nabi di situ. Sampai nanti yaumil hisab. Barusan tadi dengar nggak Ustaz Benyamin? Tadi dengerin nggak Ustaz Benyamin ngomong apa? Soal syafaat. Nanti di akhirat yaumil hisab, ini kita semua cuman satu kerjaannya, tulungan ya Rasulullah. Mana Nabi? Syafaati kami ya Rasulullah. Syafaat itu artinya tulungan kalau bahasa Jermannya. Tulungan abdi. Sebagian umat datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam nggak bisa. Saya aja lagi nyari. Datang ke Nabi Ibrahim, sama jawabannya. Datang ke Nabi Musa, sama jawabannya. Datang ke Nabi Isa, sama jawabannya. Siapa yang bersedia menolong? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ulang ya. Kalau lagi susah, kalau lagi bingung, kalau lagi benar-benar buntu, lagi nggak tahu harus gimana, ambil sholat. Begitu selesai sholat, minta kepada Allah Ta'alanya. Kemudian apa? Ngejerit kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kayak orang di depan saya begini. Ibu sendirian, ibu sholat sendirian. Ibu kayak lagi ada Rasulullah di depan. Ya Rasulullah, tulungan. Abdi teh boga anak, kia tulungan. Kenapa? Itu yang dilakukan para sahabat. Sahabat itu kalau pusing, bingung, ketemu Nabi, ngomong langsung. Bahkan ada cerita Nabi lagi kasih baju juga, kasih baru dipakai. Tiba-tiba ada sahabat datang, ya Rasulullah, izinkan aku meminta jubah yang kau pakai. Sampai sahabat yang lain tuh, kalau bahasa di sini tuh, kelo sudah nah.
baru dipakai. Rasulullah baru dikasih ini, dipakai, diminta. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban manusia rahmatan lil alamin? Sebentar, biarkan aku pakai dulu, supaya senang yang memberi, nanti aku berikan kepadamu. Jadi sebentar, sampai ya kalau bahasa mah baunya Nabi nempel itu pakaian, dikasih. Sahabat ngamuk, temannya ini ngamuk, ulah kebangetan gitu, baju dipakai langsung diminta. Apa jawaban sahabat ini? Wahai sahabatku, tahukah kalian kenapa aku meminta jubah yang dipakai Nabi? Sesungguhnya jubah itu aku akan pakai di saat aku menjadi mayat. Jadi jubah itu mau dipakai sebagai kain kafan. Kenapa? Karena di pakaian itu ada bau Nabi yang menempel. Nah kita seumur hidup lebih kaya ya, ngerengek naon kan Nabi. Makanya saya suka ngomong, saya suka ngomong, kayaknya bercanda. Saya suka ngomong, ini gini mau acara nih gimana ya Allah Ustaz, ngomong aja ya Rasulullah mau ngadain Isra Mi'raj, mau ngadain Maulid, tulungan Nabi yang bayarin. Kenapa? Kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada orang yang bahkan bukan orang Islam saja, Nabi dengan kasih sayang, apalagi ke umatnya. Persoalannya cuma satu, ya makanya saya ingatkan kepada para kiai, kepada para ustadz, termasuk kepada diri saya sendiri, para habaib. Kalau para kiai dan para ustadz, al-ulama warasatul anbiya, para kiai dan ustadz ini pewaris Nabi. Kalau duriah para habaib ini keturunan Nabi, dua-duanya sama, punya tugas, punya tanggung jawab, punya amanah. Apa itu hadirin? Jadilah orang yang penuh kasih sayang kepada umat. Jangan mimpi jadi kiai, jangan mimpi jadi ustaz, jangan mimpi jadi habaib kalau di dalam dirinya ada kebencian kepada umat, ada kebencian kepada sesama orang Islam, bahkan kepada yang bukan muslim. Ngaku ustaz, ngaku kiai, tapi nggak demen melihat umatnya bersatu, nggak demen melihat umatnya saling gotong royong, nggak demen melihat umatnya saling berkasih sayang, maka mimpi bisa ketemu Nabi nanti. Karena apa hadirin? Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, para kiai, para ustaz, ulama, pewaris Nabi, berarti mereka juga harus punya jiwa rahmatan, punya jiwa kasih sayang, baik kepada umat, baik kepada sesama ustaz, sesama kiai, habaib pun begitu, apalagi dia keturunannya, maka wajib kasih sayang kepada umat. Nah hadirin, sebentar lagi kita nanti baca maulid. Di saat membaca dari awal nih, dari awal sampai nanti akhir, ditutup doa, otak, pikiran, hati terus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan peduli kanan, jangan peduli kiri, jangan peduli depan. Saya lagi ngerengek sama Nabi, tulungan ya Rasulullah. Makanya orang baca sholawat kalau nggak pakai rasa, nggak punya kepahaman, beda. Dan itu manusia paling sombong, apalagi nanti ketika serokok, ketika berdiri nih nyambut Nabi, ngucap lagi, ya Nabi salam alaika, ngucap salam ke Nabi. Awas, akhlak wa adab, wabil khusus yang ada di hati. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Jangan menganggap Nabi tidak tahu. Makanya bersyukur, alhamdulillah, di satu kampung
Ketika di situ Allah taruh ustadz, taruh kiai, taruh seorang ulama, maka itu tanda kampung itu masih dicintai oleh Allah Ta'ala. Di kampung Pakalongan, Masya Allah, berjubel ustadz kiai. Satu pesan saya, jangan mimpi punya pangkat ustadz kiai kalau hatinya tidak punya rahmatan, hatinya tidak punya rasa kasih sayang, lebih khusus kepada umat dan kepada siapapun di lingkungan ini. Ya, saya berpesan itu. Yang kedua, saya ulangi, kalau lagi sedih, lagi pusing, lagi bingung, maka selesai sholat, menjeritlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Menjeritlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjeritlah kepada para aulia, menjeritlah kepada orang-orang soleh, menjeritlah kepada siapapun yang kita anggap dia bisa jadi wasilah. Ya Bu, Pak, makanya jangan pernah memutus wasilah. Iya, di sini tuh Masya Allah di Cianjur ada Mama Cikundur, Mama Gelar, Mama Gentut, Aanglo, Mama Sohe. Belum di kampung-kampung yang lain. Teriak kepada mereka, naikin dari Mama Cikundur, naikin ke atas, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Itu yang dibilang tawasul. Karena para aulia juga teriaknya ke siapa? Ke Nabi. Ya, makanya saya punya dulu Habib Ja'far bin Muhammad bin Hanif Al-Kaf. Selama saya ini aku jadi muridnya, yang dipesanin cuma satu, sholawat. Saya mah berharapnya di ijazah eta, wah kitab eta. Ketika saya ngomong hati, saya ini mesti gimana? Sholawat. Berapa tahun saya ulang lagi? Sholawat. Berapa tahun saya ulang lagi? 20 tahun kurang lebih. Saya bersama beliau. Di ujung sholawat. Ternyata setelah beliau tidak ada, saya baru paham kenapa pesannya sholawat. Mimpi sampai ke Allah Ta'alanya kalau nggak lewat Nabi. Mimpi mau masuk surga kalau nggak lewat Nabi. Mimpi ibadahnya bisa diterima kalau nggak lewat Nabi. Mimpi di dunia ini akan bahagia kalau tidak mendekat kepada Nabi Muhammad. Jadi pantas saya dari awal sampai beliau meninggal cuma satu pesannya, sholawat, tapi dengan tanda petik. Bukan cuma sholawat berikut pemahamannya, berikut perasaannya, berikut ilmunya. Ya, ini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu jalan, karena kondisi sekarang luar biasa, ekonomi lagi susah, tapi mudah-mudahan acara ini membuat ekonomi gampang. Ya, apapun yang punya masalah, maka sholatlah, teriaklah, meminta kepada Allah Ta'ala melalui kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Ya Bapak Ibu, nah prakteknya sekarang, ketika nanti membaca maulid, prakteknya sekarang. Buat diri ini, buat pikiran ini, buat perasaan ini, Rasulullah SAW ada di sini. Tidak peduli, Rasulullah ada di sini. Saya mau ngajak, saya mau minta tolong. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Kalau ke sahabatnya saja Rasulullah sampai sebegitunya, bagaimana kita yang tadi dikatakan oleh Ustaz Benyamin, kita ini nggak pernah ketemu Nabi, bukan sezaman, tapi punya rasa cinta, rasa suka kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi membalasnya? Ya, kalau saya panjangin nanti bisa sampai subuh. Cukup ini, mudah-mudahan jadi bekal. Mulai besok bersama saya, jangan jauh kepada ustaz, jangan jauh kepada kiai, jangan jauh kepada habaib. Yang
mereka membawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mereka jiwanya punya kasih sayang. Kiai nu bener teh kurang lebihnya kiai nu bener ya di imah segala rupi persoalan. Lagi pusing, datang umatnya mengikut kiai. Kalau itu kiai yang punya rahmatan kasih sayang, dia akan tersenyum walaupun dia lagi pusing, lagi susah. Dia tersenyum, waalaikumsalam, benar. Ya, tapi kalau ada punya kiai susah, mukanya cemberut, tabiatnya justru malah membuat orang takut. Copot mereka adalah ustaz, kita adalah kiai. Kenapa? Lah, dia bukan warasatul anbiya. Ya Bapak Ibu sekalian, baik kita langsung sallu ala nabi.